Dan hingga pada suatu ketika kejadian yang sangat mengguncang hati Mbak Tia terjadi. Kejadian yang membuat Mbak Tia merasa seperti tersambar petir di siang hari. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan menimpa anaknya. Iya, kejadian yang sangat membuat Mbak Tia terguncang. Bukan hanya Mbak Tia, tentu saja suaminya. Karena kejadian ini menyangkut keselamatan nyawa anak mereka. Assalamualaikum, hai, thank you matur suwun udah klik video ini. Saya Bre Ahmad dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. So, kisah kita kali ini datang dari seorang teman, kiriman dari seorang teman kita yang bernama, kita sebut saja Mbak Tia, karena beliau tidak mau nama aslinya diungkap. Nama aslinya disebut, kita sebut saja namanya Mbak Tia. Buat Mbak Tia, ini ceritanya kita kisahkan. Selamat mendengarkan. So, nggak usah banyak ribet, let's go, satset. Alkisah. Pada suatu sore sehabis maghrib, Mbak Tia yang sedang habis sholat maghrib tiba-tiba mendengar suaminya yang sedang ngajak ngobrol anaknya yang masih balita. Pada saat itu anaknya berusia 6 bulan. Seperti layaknya bayi umur 6 bulan, kadang-kadang memang beberapa masyarakat mempercayai bahwa bayi masih peka dalam melihat hal-hal yang memang tak kasat mata, hal-hal yang memang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang sudah dewasa. Dan pada saat itu suami Mbak Tia sambil mengangkat bayinya yang sedang belajar merangkak. Kenapa dek? Ada yang ngajak main ya? Nah, Mbak Tia yang memang pada saat itu mendengar suaminya berbicara seperti itu kepada anaknya, Mbak Tia merasa tidak cocok. Mbak Tia merasa bahwa kalaupun anaknya ini memang melihat ada makhluk yang tak kasat mata, Mbak Tia tidak ingin anaknya terbiasa atau dibiasakan untuk mengajak berkomunikasi kepada sosok yang memang tidak seharusnya diajak berkomunikasi. Karena menurut Mbak Tia, kita sebagai manusia memang berbeda alam dari mereka, makhluk tak kasat mata. Dan beberapa kejadian aneh juga sering terjadi. Tidak hanya anaknya yang sering seolah-olah berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Setiap tengah malam sering Mbak Tia ataupun suami mencium aroma singkong bakar, yang mana aroma singkong bakar untuk beberapa daerah orang-orang memang dipercaya aroma singkong bakar itu menandakan ada beberapa makhluk yang tak kasat mata sedang ingin menunjukkan eksistensi mereka. Bahkan di suatu malam Mbak Tia juga pernah mencium aroma-aroma, tidak hanya singkong bakar, terkadang juga bau melati, dan terkadang juga bau busuk yang sangat menyengat. Tapi Mbak Tia memang tidak ambil pusing untuk hal-hal yang seperti itu. Mbak Tia memilih untuk memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hingga pada suatu ketika kejadian yang sangat mengguncang hati Mbak Tia terjadi. Kejadian yang membuat Mbak Tia merasa seperti tersambar petir di siang hari. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal ini akan menimpa anaknya. Iya, kejadian yang sangat membuat Mbak Tia terguncang. Bukan hanya Mbak Tia, tentu saja suaminya. Karena kejadian ini menyangkut keselamatan nyawa anak mereka. Nah, untuk mengulas kejadian apa yang menimpa anak Mbak Tia, kita akan flashback dulu bagaimana sejarah rumah yang ditinggali oleh Mbak Tia, latar belakang Mbak Tia dan juga suami Mbak Tia. Jadi kita akan flashback dulu kisah Mbak Tia saat awal-awal menghuni rumah tersebut. Dan kisah ini bermula pada akhir tahun 2019 kemarin. Ketika itu Mbak Tia sedang dalam masa pengantin baru. Iya, di akhir tahun 2019 kemarin Mbak Tia baru saja melangsungkan pernikahan.
sebab itu, setelah resmi menjadi istri dari suaminya, Mbak Tia lalu boyongan pindahan ikut ke rumah mertua. Untuk sementara waktu Mbak Tia dan suami ikut tinggal di rumah mertua Mbak Tia, orang tua suami Mbak Tia. Setelah beberapa bulan kemudian, alhamdulillah Mbak Tia diberi anugerah oleh Tuhan bahwa Mbak Tia hamil di bulan ketiga setelah pernikahan. Mbak Tia sangat bersyukur saat itu karena ia memang menanti-nantikan seorang momongan. Dan bertepatan dengan kehamilan Mbak Tia, mereka juga diberikan anugerah rezeki bahwa mereka akan pindah ke rumah baru mereka. Mereka akan pindah ke rumah baru mereka. Jadi untuk masa-masa yang mendatang, mereka tidak lagi tinggal di rumah mertua. Mbak Tia dan suami sebelum menikah memang mereka sudah menabung bersama untuk bisa membeli rumah. Ya, rakitan rumah-rumah sederhana, tapi itu hasil kerja sendiri. Itu hasil kerja mereka bersama. Dan akhirnya terwujud setelah mereka menikah, mereka bisa membeli satu unit rumah sederhana di desa dekat rumah mertua, yang mana ini di desanya suami. Nah, setelah rumah terbeli, barulah mereka merenov ringan, renov kecil agar nampak fresh, tidak terlihat seperti rumah tua ataupun rumah lama. Tapi yang agak menjadi pikirannya Mbak Tia pada saat itu, bahwa tetangga-tetangga dekat rumah yang dibeli Mbak Tia memang ada istilahnya, bisik-bisik tetangga gitulah. Biasalah tetangga pasti punya saja untuk yang dibisik-bisikkan. Ya, jadi dari bisik-bisik tetangga, Mbak Tia mengetahui bahwa rumah yang ia beli dulunya adalah rumah milik sepasang kakek nenek. Bukan kakek nenek biasa, karena kakek nenek tersebut disinyalir atau para tetangga di situ mengenal kakek dan nenek tersebut. Mereka sering berkelakuan atau sering menunjukkan tindak tanduk yang aneh. Mereka sering untuk di daerah mereka yang tergolong itu masyarakatnya konservatif, sepasang kakek nenek ini memang menunjukkan gelagat yang berbeda. Contohnya, pada saat di malam-malam tertentu, sang kakek sering seperti melakukan ritual-ritual yang menurut warga sekitar itu menyimpang dari ajaran yang mereka yakini. Pada saat-saat sehabis maghrib pun, sang nenek sering terlihat menyiapkan beberapa sesajen seperti kembang, kopi, rokok, dan beberapa makanan kecil di depan pintu rumah mereka. Maka dari sebab itu, warga sekitar menilai bahwa kakek dan nenek tersebut mempunyai perilaku yang aneh terhadap norma-norma yang berlaku pada masyarakat di sekitar mereka. Tapi Mbak Tia tidak ambil pusing, karena itu masa lalu. Loh Mbak, itu kan masa lalu. Nggak apa-apa toh, aku sekarang tinggal di sini. Kan itu dulu. Mudah-mudahan aku dan suami baik-baik saja betah di rumah ini. Begitu kata Mbak Tia kepada salah satu seorang tetangga. Tapi tetangga tersebut menimpali dengan, tapi Mbak Tia, di sini itu para tetangga-tetangga sering melihat atau sering mendengar atau sering mencium, entah itu penampakan, entah itu suara, entah itu aroma-aroma yang menurut mereka itu adalah menjadi sebuah keanehan. Dan tibalah pada saat hari mereka pindahan, hari pertama setelah mereka pindah, masih banyak saudara-saudara yang tinggal di sana, menginap. Karena rumah baru, banyak saudara dan kerabat menginap di sana. Mbak Tia senang karena akhirnya Mbak Tia bisa menghuni rumah baru dengan keluarga kecilnya. Tapi di hari-hari berikutnya, keanehan-keanehan yang ditakutkan sedikit demi sedikit
mulai menunjukkan eksistensinya. Seperti yang sudah kita bahas di awal cerita tadi, bahwa di beberapa saat di tengah-tengah malam Mbak Tia sering mencium aroma-aroma singkong bakar, atau di malam yang lain Mbak Tia mencium aroma-aroma kembang wangi. Bahkan di malam-malam yang lain Mbak Tia pernah juga mencium bau busuk yang sangat busuk. Dan bau-bauan atau aroma-aroma tersebut memang mempunyai ciri khas masing-masing jika kita kaitkan dengan hal-hal yang mistis. Tentu saja, karena di beberapa daerah memang banyak masyarakat yang masih meyakini bahwa aroma-aroma tertentu berkaitan erat dengan makhluk-makhluk tak kasat mata, seperti aroma singkong bakar misalnya, yang erat hubungannya dikait-kaitkan dengan sosok genderuwo, atau aroma busuk yang juga sering dikait-kaitkan dengan hantu pocong, dengan hantu pocong. Dan Mbak Tia yang tadinya terhusnudzon bahwa mereka akan baik-baik saja di rumah itu, lama-kelamaan akhirnya insecure juga. Akhirnya Mbak Tia sedikit-sedikit mempercayakan hal-hal itu. Tapi Mbak Tia tidak lantas mengambil pusing. Mbak Tia hanya memperbanyak doa agar keluarganya dilindungi dari gangguan makhluk-makhluk tak kasat mata. Sampai pada suatu ketika itu Mbak Tia sudah melahirkan. Bayinya baru umur sebulan. Dan karenanya Mbak Tia dibantu oleh mertua, ibu mertua Mbak Tia tinggal bersama Mbak Tia. Karena kebetulan suami Mbak Tia itu kerja di sebuah peternakan ayam di desa mereka, yang mengharuskan suami Mbak Tia jarang tidur di rumah. Suami Mbak Tia lebih banyak menghabiskan waktu di peternakan tempat ia bekerja. Beberapa hari sekali pulang untuk sekedar menengok bayinya, sekedar ingin melepas kangen dengan istrinya. Tapi suami Mbak Tia lebih sering di luar rumah daripada di rumah. Dan pada suatu malam saat itu Mbak Tia tidur bersama bayinya. Suami Mbak Tia seperti biasa tidur di peternakan, dan Mbak Tia ditemani oleh ibu mertua dari Mbak Tia. Dan ibu mertua Mbak Tia saat itu tidur di ruang depan, di depan TV, di kamar, bukan di kamar ya, di ruang tamu. Tiba-tiba saja anak Mbak Tia pada saat itu umur sebulan menangis kencang. Dan ini kejadian yang cukup membuat Mbak Tia khawatir pada saat itu. Hingga saat ini Mbak Tia juga masih menerka-nerka sebenarnya apa yang terjadi dan apa penyebab kejadian tersebut. Karena seperti layaknya bayi-bayi pada umumnya, memang pola tidur bayi untuk awal-awal belum teratur. Sering bayi itu rewel di malam hari, dan itu wajar. Tapi menurut Mbak Tia, anaknya Mbak Tia pada saat itu tergolong anak yang cukup nggak terlalu rewel. Ya malam bangun, dikasih ASI, terus tidur lagi. Tapi pada saat itu ketika kejadian ini terjadi, Mbak Tia yang memang saat itu masa sehabis bersalin, bayi baru lahir, memang untuk orang tua baru sedang capek-capeknya, sedang repot-repotnya. Ketika malam hari Mbak Tia sudah tertidur, ibu mertua yang menemani Mbak Tia juga sudah tidur. Anaknya terbangun, nangis, sampai nangisnya itu yang di level ini aneh, nggak seperti biasa anakku nangis seperti ini, kata Mbak Tia. Karena biasanya ya nangis, kasih ASI, beres. Tapi ini nangis sampai benar-benar yang full, hingga akhirnya membuat Mbak Tia terbangun. Tapi sebelum Mbak Tia terbangun,
entah untuk beberapa lama memang Mbak Tia tertidur lelap karena saking capeknya mengurus bayi yang baru lahir. Dan sampai anaknya nangis keras pun Mbak Tia pada saat itu mengaku memang tidak langsung terbangun, tapi ada suara. Mbak Tia mendengar suara bahwa ada yang berbisik di telinga. Tangi, Tangi, Tangi. Dan itu bukan suara mertua Mbak Tia. Karena pada saat Mbak Tia terbangun dan akhirnya memberikan ASI kepada anaknya, mertua Mbak Tia baru saja terbangun dan mengetok pintu kamar untuk masuk dan melihat keadaan cucunya, untuk melihat keadaan Mbak Tia ada apa. Dan Mbak Tia yakin suara itu memang bukan suara mertuanya Mbak Tia. Setelah Mbak Tia menyusui anaknya dan anaknya kemudian kembali tertidur, pada saat itu Mbak Tia melihat ada seekor ular yang keluar dari kamarnya. Entah ular itu dari mana, tapi Mbak Tia melihat ular itu keluar dari celah pintu yang belum ditutup rapat oleh sang mertua. Mbak Tia kaget dan Mbak Tia membaca doa sebisa Mbak Tia agar ia diberikan perlindungan oleh Allah. Walaupun rumah Mbak Tia bukan sekali itu saja kemasukan ular, karena beberapa hari semenjak Mbak Tia tinggal di situ memang beberapa kali terjadi rumah Mbak Tia kemasukan ular. Mbak Tia menganggap wajar karena beberapa meter dari rumahnya adalah area persawahan, dan Mbak Tia mewajari karena rumah mereka dekat dengan area persawahan. Ya wajar saja kadang-kadang suka kemasukan ular. Tapi ular yang dilihat Mbak Tia pada malam itu berbeda dari ular yang biasanya. Karena apa? Ular itu warna hijau, dan ular hijau adalah ular yang katanya ular hijau adalah ular yang ada kaitannya dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Singkat cerita, pada saat anaknya sekarang sudah umur hampir 2 tahun, tanggal 5 Desember tahun 2022 kemarin, ada kejadian yang membuat Mbak Tia seperti tersambar petir di siang hari. Kejadian yang menyangkut keselamatan, kejadian yang menyangkut nyawa anaknya. Jadi di suatu pagi ketika Mbak Tia sedang ingin menyiapkan sarapan untuk anaknya, Mbak Tia kaget karena anaknya terlihat lemas di tempat tidur. Tidak seperti biasanya, anak Mbak Tia yang pada saat itu umur 2 tahun sedang aktif-aktifnya, sedang ceria-cerianya. Dan memang anak Mbak Tia tergolong anak yang super aktif, sangat ceria. Dan itu membuat Mbak Tia bangga. Tapi di pagi itu ketika Mbak Tia ingin menyiapkan sarapan untuk anaknya, Mbak Tia kaget mendapati anaknya yang lemas terbaring di kamar tidur. Mbak Tia mengira bahwa anaknya mungkin sakit atau demam biasa, atau mungkin ini adalah efek karena sudah seminggu Mbak Tia memulai menerapkan SAPI. SAPI adalah putus air susu, menghentikan program menyusui anak di umur 2 tahun. Dikiranya Mbak Tia bahwa anaknya lemes karena habis disapi, tapi ternyata tidak. Kayaknya ini bukan karena disapi. Apakah anakku sakit? Begitu kata Mbak Tia. Tapi setelah diperiksa tubuhnya tidak terjadi demam, tidak ada batuk, tidak ada pilek, tapi lemes. Dan setelah Mbak Tia coba mengecek kondisi anaknya, ternyata yang lemes itu cuma bagian tubuh sebelah kiri, dari kaki, tangan, bahkan sampai ini sedih sampai di wajah. Anak Mbak Tia yang pada saat itu umur 2 tahun seperti orang yang terkena stroke. Jadi bibirnya tuh kayak
begini, benar-benar sebagian tubuh sebelah kiri tidak dapat digerakkan, lemes. Ya Allah. Dan pada saat itu Mbak Tia mencoba bersabar, Mbak Tia mencoba untuk berpikir rasional, Mbak Tia mencoba untuk positive thinking, dan akhirnya dia menelpon suaminya agar suaminya lekas pulang dan mereka membawa anaknya untuk dibawa ke puskesmas untuk diberikan pemeriksaan yang lebih lanjut. Namun anehnya setelah sampai di puskesmas, anak Mbak Tia justru terlihat sehat bugar seperti biasanya. Pagi tadi ketika ingin sarapan, Mbak Tia mendapati kondisi anaknya yang seperti itu. Sampai di puskesmas, anaknya seperti tidak ada sakit apapun, seperti tidak ada lemes, badan mati separuh seperti yang dikisahkan tadi. Tentu saja Mbak Tia merasa aneh, tapi Mbak Tia sangat senang mendapati anaknya yang ternyata sehat-sehat saja. Dan akhirnya mereka membawa kembali anaknya ke rumah. Dan sampai rumah pun alhamdulillah anaknya tetap sehat, tetap bugar, bermain seperti biasanya, seperti layaknya anak 2 tahun yang lagi menggemaskannya, lagi lucu-lucunya. Tapi 2 hari kemudian Mbak Tia mendapati kejadian yang sama persis dengan 2 hari yang lalu. Tubuh sang anak sebelah kiri mati separuh, tidak bisa digerakkan, tidak mempunyai tenaga untuk digerakkan. Si anak ditanya, adik kenapa? Adik sakit. Coba tangannya diangkat yang kiri, diangkat yang kiri. Nggak bisa bu, nggak bisa bu. Aduh. Orang tua mana yang hatinya tidak terguncang saat mendapati anaknya seperti itu? Sumpah kayaknya, biasanya cerita horor asik. Saya senang dengan cerita horor, tapi memang sedikit berbeda. Ada sedikit horornya, tapi ini lebih ke oh ya Allah. Kita lanjut cerita, yuk, kuat. Dan dengan kejadian untuk kedua kalinya, anaknya Mbak Tia terserang penyakit yang entah apa itu, karena memang Mbak Tia belum mengetahui apa atau mengapa anaknya bisa mengalami hal yang seperti itu. Maka dari itu Mbak Tia mengajak ngobrol suaminya untuk berdiskusi, mencari jalan keluar pengobatan untuk anak mereka tersebut. Nah, karena kemarin mereka sudah mencoba di jalur medis, anak mereka dibawa ke puskesmas dan akhirnya memang tidak terdeteksi penyakit apapun. Mereka memutuskan untuk membawa anak mereka ke salah satu orang pintar yang ada di desa mereka. Karena dari omongan para tetangga, katanya anak mereka mungkin dijahili oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang berada di rumah tersebut. Karena mengingat rumah tersebut dulunya dihuni oleh sepasang kakek nenek yang berperilaku aneh, dan memang rumah itu dulunya memang terkenal menyeramkan dan angker. Setidaknya itu menurut point of view para tetangga. Akhirnya mereka membawa anak mereka ke salah satu orang pintar di daerah mereka. Dan memang kata orang pintar tersebut, kita sebut saja Ki Slamet. Kata Ki Slamet bahwa memang di rumah mereka ada penunggunya, dan penunggu itu memang kesal dengan si anak, karena penunggu rumah tersebut merasa bahwa tidak pernah ada anak kecil yang menghuni rumah tersebut. Dan ketika anak tersebut lahir dan tangisan anak-anak itu dianggap gangguan oleh makhluk yang menghuni tempat tersebut, makhluk itu merasa terganggu dan berniat tidak baik terhadap anak Mbak Tia. Dan setelah itu mereka diberikan beberapa resep
dari Islamet untuk mereka amalkan, untuk mereka kerjakan. Beberapa hafalan doa mereka terima dari Islamet, dan mereka diharuskan untuk mencari bahan-bahan untuk penangkal agar makhluk tersebut tidak mengganggu anak mereka lagi. 1, 2 hari dan 3 hari, alhamdulillah anak Mbak Tia sembuh seperti sedia kala, seperti kemarin. Tapi setelah 3 hari dan menginjak hari keempat, anak Mbak Tia kembali terjadi lagi. Tubuhnya mati separuh, bagian tubuh yang sebelah kiri tidak dapat digerakkan, lemes seperti tidak ada tenaga sama sekali. Kembali lagi Mbak Tia mengajak ngobrol suaminya untuk, ini bagaimana mas, anak kita seperti ini, aku tidak tega. Maka setelah itu mereka memutuskan untuk besok mereka membawa anak mereka ke rumah sakit. Kalau beberapa hari kemarin mereka ke puskesmas, kali ini mereka membawa anak mereka ke rumah sakit dengan fasilitas yang tentunya lebih lengkap. Mbak Tia berencana ingin mendapatkan jawaban sebenarnya apa, penyakit apa yang diderita oleh anaknya. Lalu besoknya pagi-pagi mereka mempersiapkan untuk mereka ke rumah sakit. Mbak Tia juga menyiapkan tas, beberapa baju ganti untuk anaknya, dan juga Mbak Tia siapa tahu anaknya memang perlu dirawat inap di rumah sakit. Dan setelah di rumah sakit, Mbak Tia memeriksakan anaknya ke poli anak, dokter spesialis anak, dan ternyata seperti sebelumnya bahwa anak Mbak Tia memang tidak menderita penyakit apapun. Dari hasil cek lab tes darah, hasilnya semua negatif. Dan kembali lagi Mbak Tia sangat senang dengan hasil yang itu. Paling tidak itu bisa mengobati, paling tidak itu bisa menambahkan aura positif, bisa mengembalikan husnudzon akan nasib anaknya tersebut. Namun dokter anak yang pada saat itu menangani juga menyarankan bahwa anak Mbak Tia diperiksakan untuk foto ronsen agar meyakinkan hasil lab yang didapat dan bisa mendeteksi penyakit yang diderita anaknya tersebut. Tapi karena jam praktek dokter syaraf di rumah sakit tersebut tidak ada yang jam pagi, adanya yang jam 4 sore, sedangkan Mbak Tia di sana sudah dari pagi sampai akhirnya jam 11 siang baru mendapatkan hasil dari cek lab tes darah di poli anak, dan ternyata hasilnya negatif semua. Mbak Tia ragu untuk menunggu lagi sampai jam 4 sore karena Mbak Tia melihat si anak sudah rewel, dan rewelnya ini sudah sehat. Rewel yang badan mati separuh tadi sudah sehat kembali, dan cek darah juga sudah negatif semua, dan si anak juga rewel minta pulang. Makanya Mbak Tia mengurungkan niatnya untuk memeriksakan si anak ke dokter syaraf yang jam 4 sore tadi. Dan sampai pada saat Mbak Tia menuliskan dan mengirimkan cerita ini, alhamdulillah anak Mbak Tia sekarang sudah sehat, sudah ceria kembali, dan sudah bisa bermain seperti layaknya anak-anak yang lain. Dan Mbak Tia juga memohon dari teman-teman semuanya untuk mau membantu mendoakan anaknya agar anaknya sehat-sehat saja, baik-baik saja. Walaupun sampai saat ini misteri kenapa anaknya menderita seperti itu. Apakah anaknya memang mempunyai penyakit medis, ataukah anaknya diganggu makhluk-makhluk tak kasat mata? Sampai saat ini Mbak Tia belum menemukan jawabannya. Dan pada saat itu pun, selain yang dikisahkan dalam kisah ini, sebenarnya ada beberapa kisah bahwa Mbak Tia memang beberapa kali mencarikan pengobatan alternatif untuk anaknya, yaitu ke orang-orang pintar, orang-orang yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan
gangguan makhluk-makhluk tak kasat mata. Dan Mbak Tia juga berpikir rasional. Selain dari sisi mistis, Mbak Tia juga mencarikan pengobatan dari sisi medis. Dua upaya itu Mbak Tia jalani agar demi kebaikan kesehatan anaknya, keselamatan anaknya. Dan semoga Mbak Tia, suami, dan khususnya adik selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga adik sehat-sehat saja ya, Dik ya. Sehat-sehat saja, jadi anak yang kuat, bakoh, sehat, jadi kebanggaan orang tuamu kelak. Pokoknya keluarga kalian, keluarga Mbak Tia, semoga selalu diberikan kebaikan. Nah, itulah geng cerita kita untuk episode kali ini. Cerita yang cukup panjang, cerita yang cukup horor, tapi cerita yang sangat menyentuh hati. Semoga kalian menikmati kisah ini. Dan jangan lupa bilang sama teman-temanmu kalau Perihal Kisah adalah channel yang mengisahkan tentang kisah-kisah horor dan juga kisah-kisah yang menyentuh hati seperti kisah kita yang tadi. Ya Allah. So, buat kalian jangan lupa like kalau kalian suka kisah ini, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa juga komentar kalian di bawah. Yang belum subscribe, ayolah cepatlah di subscribe karena aku mengharapkan itu. Aku mengharapkan kalian untuk subscribe. Dibantu ya, dibantu channel pemula ini, dibantu agar berjaya kreator-kreator baru. Jayalah Indonesiaku, jayalah kreator baru. Wassalamualaikum, bye.